안녕하세요. 스무투사 캐슬입니다. How to reach more audience? Nah, ini guys, aku sering juga sih dapat pertanyaan ini. Cuma mungkin kebanyakan harapannya tuh kayak ada satu jawaban terus langsung famous gitu ya. Nggak kayak gitu guys, ada tahapan-tahapannya, banyak yang harus dilakuin. Nah, kalau bagi aku sendiri sih, aku lebih fokus ke diri aku dulu. Jadi gimana caranya supaya konten aku tuh bagus dulu gitu. Kalau aku kan dance nih, jadi dance-nya harus bagus. Ini yang paling penting, harus rajin latihan. Terus dari video quality-nya harus bagus. Videonya nggak boleh buruk, gelap, nggak jelas. Pokoknya dari take-nya sama editingnya harus bagus. Habis itu baju-baju juga usahain mirip idolnya. Kayak gitu sih, harus fokus ke diri sendiri dulu untuk reach more audience. Terus yang kedua harus konsisten. Jadi nggak boleh kayak ngepost kali terus 3 bulan hilang gitu. Nah, itu harus konsisten guys. Kayak ngepost misalnya seminggu sekali, dirutinin kayak gitu, pelan-pelan nanti pasti audiensnya datang sendiri kalau kalian udah bagus dan konsisten gitu sih. Nah, cuma kalau misalnya kalian mau beat the algorithm, kayak setiap platform itu ada trik-triknya sendiri, algoritmnya beda-beda nih. Kalau misalnya IG, yang paling tinggi nilainya itu share, terus yang kedua save, terus komen, terus like kayak gitu kan. Kalian bisa minta tolong ke followers kalian atau teman-teman terdekat, keluarga untuk bantu kalian beat the algorithm. Tapi jangan sampai kalian ke stranger gitu ya. Tiba-tiba kayak DM, fallback, komen, like, check it out, kayak nggak kenal gitu. Itu nggak sopan banget guys. Banyak yang kayak gitu ke aku. Cuma ya gimana ya, aku tahan aja, kayak nggak tak balas, aku kayak biarin aja gitu loh. Cuma benernya kayak gitu nggak sopan sih guys. Jadi kalau misalnya mau beat the algorithm, mintanya ke followers tapi jangan kayak DM langsung. Kalian di caption aja atau ke story, itu bisa minta tolong kayak gitu guys. Jadi apa ya, intinya sih cuma gitu aja, harus bagus kualitinya, harus konsisten, terus harus paham sama algoritmnya masing-masing platform. Itu beda-beda gitu sih guys. Terus kalau YouTube tuh aku yang penting cepet kayak gitu, jadi beda-beda setiap platform. Platform digital pertama untuk start K-pop career di mana dan kenapa? Dulu kok bisa kepikiran jadi YouTuber? Jadi ini aku ceritain dari yang kenapa bisa jadi YouTuber dulu ya. Jadi dulu pas aku masih kuliah di Korea, mas winter break gitu, aku tuh kayak kengangguran gitu loh, kayak nggak ada kerjaan. Akhirnya aku coba-coba post dance cover aku di YouTube sama IG. Terus dari situ keterusan karena kayak seneng aja bikin dance cover gitu kan. Terus tapi lama-lama kayak aku mikir kok dikit banget yang view, kok nggak naik-naik gitu loh. Akhirnya aku bikin tutorial. Nah ternyata tutorial itu lebih banyak yang view, soalnya orang kan pasti pengen belajar juga dance K-pop. Terus ya mungkin karena belajar itu kan jadi diulang-ulang terus, jadi view-nya banyak gitu. Nah akhirnya aku terusan bikin tutorial, tapi kalau dulu sih cuma pakai musik aja, nggak ada yang aku penjelasan gitu kan, nggak ada explanation. Nah begitu aku di Indonesia, itu tuh waktu pas lagunya Blackpink, How You Like That, itu naik banget. Itu pertama kalinya aku dapat 1 million views gitu kan, senang banget, masih senang sampai sekarang. Nah dari situ baru naik kan, baru bisa kayak aku monetize channel aku. Dan akhirnya aku coba bikin yang explanation. Soalnya kalau pakai musik itu kena copyright, jadi nggak bisa dimonetize, uangnya nggak masuk ke kita gitu kan. Akhirnya aku bikin yang explanation, sampai sekarang keterusan, jadinya YouTube udah jadi karir aku. Begitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Ya lupa kan. Platform digital pertama untuk start K-pop career di mana dan kenapa? Nah ini sebenarnya tergantung juga sih guys, kalian mau pilih yang mana, kayak sesuai kalian aja. Soalnya kalau yang aku lihat sih sekarang ya, itu yang naik kan TikTok, IG, YouTube gitu kan, untuk yang sharing video. Nah cuma kalau misalnya kalian lebih ke arah fun, lebih ke arah yang video-video pendek, ya TikTok aja sih palingan. Terus juga TikTok tuh lebih kayak main ekspresi kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di IG tuh mungkin yang lebih kayak serius, lebih kayak kelihatan satu badan kayak gitu. Terus kalau yang di YouTube
itu tuh aku lebih fokus ke tutorial, soalnya kan videonya bisa panjang banget kan. Jadi kayak aku lebih fokus ke tutorial di YouTube dan cover-cover yang full. Jadi tergantung kalian maunya tuh yang kayak yang pendek dan kayak fun-fun aja, atau yang serius tapi pendek mungkin kayak IG aja. Terus kalau YouTube ya bisa panjang dan tutorial yang pakai penjelasan kayak gitu sih. Jadi tergantung kalian cocok yang mana gitu aja. Yang penting konsisten ngepost. Dukanya jadi creator. Nah ini dia guys, akhirnya aku bisa ngomongin ini juga. Ya benernya gimana ya, kayak mungkin kayak kelihatannya aku tuh kayak ngepost itu cepet banget, lagunya baru keluar udah langsung jadi tutorial sama covernya kayak gitu. Ya mungkin kayak kelihatannya, wih cepet ya, hebat ya gitu. Tapi sebenarnya ya dibalik itu juga usaha keras aku gitu loh. Jadi kayak sebenarnya aku nggak cepet-cepet banget belajarnya, nggak sekali lihat terus langsung bisa. Jadi butuh latihan juga, dan itu tuh aku ulang-ulang terus sampai aku bisa. Cuma dalam kurun waktu yang kayak mungkin dibilangnya bisa cepet gitu kan. Tapi kadang-kadang jadi pressure juga sih, karena aku udah kebiasaan cepet, jadinya harus cepet terus karena aku pengen konsisten kan. Jadi kadang-kadang jadi pressure juga, harus cepet dan harus bagus. Terus kadang-kadang juga kalau tutorial tuh aku suka salah kan, karena ya itu belajarnya tuh cepet-cepet dan mungkin kayak dari MV atau dari performance videonya belum kelihatan detailnya yang jelas. Jadi kadang-kadang kalau salah tuh aku ngerasa tertekan kayak, aduh aku salah, gimana ini, dihujat nggak ya, kayak gitu. Jadi kalian yang baik-baik guys, kalau salah dipahami lah, jangan dihujat. Terus apa lagi ya? Ini juga dance K-pop tersulit yang pernah dipelajari. Nah ini juga kayak kalau misalnya ini ada dance yang susah, kadang-kadang tuh aku sebenarnya males gitu, males belajarnya gara-gara susah, takut kayak ntar capek gitu kan, terus kayaknya aku kurang suka lagunya gitu kan. Tapi karena banyak yang request gitu kan, ya akhirnya aku harus bikin kontennya, jadi terpaksa harus belajar. Ya benernya bukan terpaksa juga sih, tapi kayak jadinya capek aja gitu loh, karena aku tahu banyak yang request gitu. Apalagi kalau misalnya lagunya baru keluar nih, terus susah, tapi udah duluan orang banyak komen kayak, oh bikin dong gitu. Kayak jadinya pressure banget, aduh aku harus cepet belajar nih gitu. Ya gitu sih, pressure aja. Kalau K-pop tersulit apa ya? Banyak sih sebenarnya yang sulit. Apalagi yang cowok-cowok itu sebenarnya nggak masuk ke badan aku, nggak biasa banget aku bikin dance cowok. Cuma karena ya banyak yang request, dan sebenarnya banyak yang aku suka. Cuma selama ini aku lebih suka melihat dance cowok daripada aku ngelakuinnya. Cuma ya sekarang harus belajar lebih untuk masuk ke dance cowok juga. Yang paling susah tuh apa ya, kayak Shiny, Don't Call Me kemarin tuh gila susah banget. Habis tuh 80s, oh my god. Pokoknya banyak banget yang susah cowok-cowok tuh terutama. Ya paling Shiny sih yang susah. Terus 80s, terus Stray Kids juga. My god, susah-susah deh pokoknya cowok tuh. Terus how do you motivate yourself? Nah ini guys, kalau misalnya aku udah kayak misalnya kesusahan gitu ya, terus kayak males bikinnya, gimana cara motivasi diri aku sebenarnya cuma mikir aja kayak, kalau misalnya aku nggak kerjain, nggak selesai kerjaannya, aku tambah kepikiran kan. Jadi mendingan kayak ya udah cepat aja selesain, paling aku 6 jam kerja terus udah selesai. Jadi habis itu aku bebas mau ngapain aja gitu sih. Jadi yang penting cepet selesai, dah plong, kelar gitu kan. Gitu sih. Terus ada juga nih, are you considering a Zoom dance class? Ini sebenarnya banyak yang DM aku kayak minta Zoom class, kayak private class, online class, kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih masuk ke bidang itu, kayak soalnya aku kan udah ada tutorial nih. Jadi kalau misalnya aku juga ngajar online class yang pakai Zoom gitu, itu menurut aku jadi kerja 2 kali gitu. Jadi aku sih nggak mau ke sana arahnya. Mungkin kalau workshop sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau untuk regular atau kayak nerima private gitu aku nggak sih. Aku maunya fokus ke tutorial aku aja. How to learn choreography fast? How long do you usually take to learn a choreography? How many hours do you practice the choreography? Oke, jadi ini benernya mungkin banyak yang salah paham, kayak ngelihat aku tuh belajarnya cepet banget, baru keluar udah langsung jadi gitu kan tutorial sama dance covernya. Tapi aku nggak secepat itu guys, nggak kayak sekali ngeliat terus langsung bisa gitu, nggak guys. Aku seperti manusia pada umumnya, daya ingat aku tuh biasa-biasa aja. Cuma mungkin aku kelihatan cepet karena baru keluar langsung jadi gitu. Jadi kayak karena aku memang punya waktu yang sangat luang, aku nggak punya kerjaan lain selain dance, selain aku fokus sama YouTube aku kuliah juga
lagi cuti jadi nggak ada kerjaan lain. Akhirnya kalau misalnya lagunya berkeluar, aku langsung gas belajar. Jadi makanya itu kelihatan cepat. Nah terus kalau untuk lebih cepatnya kayak caranya aku belajar sih, itu tuh aku kayak perhatiin dulu detail-detailnya. Caranya musiknya di slowin dulu gitu kan. Jadi kayak bener-bener dilihat pelan-pelan detailnya. Habis itu baru disusun, diingat-ingat. Habis itu ya diulang-ulang aja terus sampai bisa. Nah terus kalau misalnya dibilang kayak aku langsung bisa juga enggak, jadi aku memang bener-bener ulang-ulang terus gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang tutorial aku yang 0,5 speed, terus kayak 0,75, terus yang normal speed, itu bener-bener caranya aku latihan. Jadi aku latihan dulu yang pelan, terus tambah cepat, terus tambah cepat, dan each speed itu kayak aku ulang-ulang terus sampai bisa dulu, baru move on ke yang speed yang lebih cepat gitu. Jadi itu cara aku belajar guys. Nah terus kalau misalnya untuk berapa lama latihannya, tergantung sih. Kalau misalnya yang girls, K-pop yang girls, misalnya ref aja ya 30-45 detik gitu, itu tuh aku figure out the detailsnya aja, mungkin setengah jaman lah ya, setengah jam. Habis itu aku ulang-ulang lagi mungkin sekitar 1 jam. Nah habis itu baru take tutorialnya kan. Nah take tutorialnya itu guys, itu diulang-ulang terus sampai aku merasa bener. Jadi bener-bener prosesnya tuh sebenarnya panjang, nggak secepat yang mungkin kalian bayangin gitu. Nah terus kalau misalnya untuk yang boys itu biasanya aku kayak diemin dulu semalam. Jadi aku belajar hari ini, habis itu besoknya baru aku take kayak gitu. Itu kalau susah banget dance-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah tinggal tidur itu tuh nanti kayak menyerap gitu loh koreografinya. Aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya besoknya tiba-tiba kayak lebih gampang aja gitu rasanya. Nah, terus kalau misalnya untuk full cover, biasanya aku belajarnya itu dibagi 2 hari. Jadi hari pertama itu aku cuma belajar refnya aja, terus aku bikin tutorialnya untuk ref aja. Habis itu besokannya baru aku belajar sisanya. Nah terus kalau misalnya terlalu susah kayak otak aku nggak muat gitu, ya udah bagi lagi 3 hari jadinya. Di hari pertama ref aja, terus yang kedua sisanya, 3-nya juga sisanya. Jadi kayak bener-bener kayak dibagi gitu, sesuaiin aja sama kayak diri sendiri gitu loh. Nah terus juga pas latihan tuh biar cepet ya, kayak jangan sampai kita ngulang-ngulang yang salah gitu. Jadi harus bener-bener sadar mana yang harus diperbaiki gitu aja sih. Jadi intinya guys, cuma diulang-ulang sampai betul. Selamat mencoba. Oke guys, jadi ini udah terakhir. Benernya aku juga bingung mau ngomong apa. Cuma ya intinya kalian semangat aja, fighting. Kalau misalnya kalian memang suka K-pop, suka dance, pengen jadiin ini karir, pengen jadi content creator yang dance, bisa banget. Pokoknya kalian yang penting effort dan konsisten. Terus juga yang penting lagi kalian harus enjoy. Karena ya kadang-kadang mungkin kayak kita udah ngerasa udah effort nih, udah konsisten nih, tapi kok nggak di-notice orang, kontennya nggak naik-naik. Ya itu udah biasa guys, itu ada momennya. Jadi yang penting kalian fokus ke diri kalian sendiri untuk improve. Nanti prosesnya tuh nggak kerasa, tahu-tahu audiensnya datang sendiri gitu. Jadi yang penting do your best, gitu aja. Apalagi ya? Nutupnya gimana ya? Biasanya kayak kalau bahasa Korea tuh kayak 여기까지 캐스니였습니다. 또 만나요. Bye bye.